Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Sahira dengan NPM 2235-10729 kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil menyimak video pertemuan 15. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang React Native Deployment. Topik utama yang saya jelaskan yaitu yang pertama ada Expo Go, yang kedua ada Expo Prebuild, yang ketiga ada Native Tools atau Xcode Android Studio, dan yang keempat ada ESBuild. Jadi React Native ini adalah framework populer untuk mengembangkan aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Proses deployment ini, aplikasi React Native ini melibatkan beberapa metode tergantung pada kebutuhan pengembang, mulai dari penggunaan Expo hingga Tools Native. Setiap metode memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang dapat mempengaruhi kecepatan pengembangan, fleksibilitas, dan serta kemudahan distribusi aplikasi. Lalu, apa itu Expo? Expo Go itu adalah cara termudah untuk menjalankan aplikasi React Native selama pengembangan dan bahkan untuk mendistribusikan aplikasi pada tahap awal. Nah, langkah-langkah cara penggunaannya yaitu pertama, install Expo CLI, yang kedua, buat proyek baru, yang ketiga, jalankan proyek, dan yang keempat, scan QR Code. Lalu kelebihannya ini adalah tidak perlu build manual, cepat untuk pengujian dan pengembangan, dan yang terakhir itu mudah digunakan oleh pemula. Ia juga memiliki kelemahan. Yang pertama, terbatas pada fitur yang didukung oleh Expo SDK, lalu tidak dapat menambahkan library native custom tanpa eject. Yang ketiga, ada tidak cocok untuk aplikasi kompleks yang memerlukan fitur native khusus. Lalu yang selanjutnya ada Expo Prebuild. Expo Prebuild ini digunakan ketika pengembang membutuhkan fitur-fitur atau library native yang tidak tersedia di Expo Manage Workflow. Langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan Expo CLI terinstall, lalu jalankan perintah Prebuild, tambahkan kode native sesuai kebutuhan, build proyek dengan tools native atau Xcode atau Android Studio. Lalu kelebihannya adalah fleksibilitas untuk menambahkan library native, masih menggunakan sebagian workflow Expo, dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kombinasi kode JavaScript dan native. Kekurangannya itu lebih kompleks dibandingkan Expo Go, mengharuskan penggunaan tools native ini untuk build, lalu membutuhkan pengetahuan tambahan tentang pengembangan aplikasi native. Selanjutnya ada Native Tools. Deployment menggunakan Native Tools ini adalah metode yang memberikan kontrol penuh kepada pengembang atas aplikasi. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama, buat proyek React Native menggunakan CLI, lalu buka proyek dengan Xcode atau untuk iOS, jika Android Studio ini untuk Android, lalu build dan jalankan aplikasi dan distribusikan aplikasi. Nah, kelebihannya itu kontrol penuh atas proyek, lalu dapat menggunakan semua library native tanpa batasan, dan mendukung penggunaan fitur native tingkat lanjut. Kekurangan itu lebih kompleks, lalu membutuhkan pengetahuan yang tentang tools native dan membutuhkan perangkat macOS untuk build aplikasi iOS. Lalu ESBuild ini adalah ESBuild ini adalah Expo Application Service Build. Layanan build ini dari Expo yang memungkinkan pengembang untuk membuat file APK, AAB atau IPA tanpa harus menggunakan perangkat macOS atau menginstal Xcode dan Android Studio secara lokal. Lalu langkah-langkah itu, yang pertama, install Expo CLI-nya, login ke akun Expo, inisialisasikan EAS-nya, lalu jalankan build-nya dan unduh file build-nya. Kelebihannya itu tidak perlu perangkat macOS ini untuk build iOS, lalu proses build ini otomatis di cloud dan mendukung CI atau CD untuk otomatisasi deployment. Lalu kelemahannya itu adalah membutuhkan akun Expo dan ada batasan fitur pada paket gratis, dan proses build tergantung pada koneksi internet. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.